di saat ini, dimanapun saudara Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan Bible from Church lewat siaran langsung di Facebook. Tentunya saya rindu untuk kita memperdalam firman Tuhan, kita mendengarkan firman Allah, sebab kita yakin kekuatan orang percaya adalah ketika dia selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Di saat-saat ini kita tentunya harus lebih memperkuat keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kami percaya kami akan berjalan bersama Tuhan. Di segala keadaan kami rindu bersyukur, kami rindu menyatakan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Keadaan tidak bisa mengubah siapa kami dan status kami di hadapan-Mu. Tapi keadaan ini dapat memperkuat iman dan keyakinan kami kepada Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, biarlah Engkau berbicara lewat firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan petunjuk lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami dengar firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan, di saat ini saya ingin membacakan firman Allah di dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-7 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita melihat pada hari-hari ini, memang keadaan seakan-akan membuat kita punya alasan untuk tidak bersyukur. Keadaan membuat kita punya dasar, Tuhan buat apa saya bersyukur? Karena saya tidak bisa lagi bekerja dengan bebas, saya tidak bisa beribadah dengan bebas, saya tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Tetapi perlu kita sadari, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, pada kesempatan ini, saya mungkin dari sekian banyak hamba Tuhan yang memiliki pergumulan, yang seakan-akan maju kena dan mundur kena. Kenapa? Ketika kita diperhadapkan sebagai tanggung jawab dan moral kita, sebagai seorang hamba Tuhan, di satu sisi kita punya tanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan jemaat, membimbing jemaat untuk dekat kepada Tuhan. Tetapi di satu sisi juga kita harus menghormati pemerintah yang adalah mitra kerja di dalam pelayanan yang ada di muka bumi ini. Dan saya tidak ada urusan untuk mengomentari siapa pemerintah kita, apa dan bagaimana mereka. Tapi yang saya punya urusan adalah bagaimana kita dengan Tuhan. Mazmur 7 ayatnya ke-18, ungkapan syukur yang mungkin agak berbeda dengan ayat-ayat yang lain tentang bagaimana kita bersyukur. Ada banyak orang bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur karena Dia sangat baik, bersyukur sangat baiklah Dia dalam hidup kita, karena Dia sudah menyertai kita, karena Dia sudah menolong kita. Tetapi ayat ini sangat-sangat membuat kita perlu menyelidiki secara dalam, menyelidiki secara teliti lagi, bahwa ada satu ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa ucapan syukur tidak hanya karena kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia, tetapi mengucap syukur dalam keadaan, saya katakan firman Tuhan tadi sudah sampaikan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Saya tertarik untuk kita belajar bagaimana kita bersyukur. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata bersyukur bukan hanya berarti kata terima kasih atau thanksgiving, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat mengacu pada Mazmur 7 ayatnya yang ke-18 tadi, saya coba melihat dalam terjemahan King James Version. Dia berkata begini, I will praise the Lord according to His righteousness. Saudara, kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat dalam terjemahan yang lain, memang kita berkata agak sedikit bukan menyalahi terjemahan yang ada, tetapi lebih memperlengkapi tentang ucapan syukur yang sebenarnya. Karena kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia tadi, dikatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Tetapi
Di ayat dalam bahasa yang lain, bahasa Inggris, dia menggunakan I will praise. Tidak ada kata thanks sama sekali di situ. Tidak ada kata thanks atau terima kasih di situ. Tapi ada kata ungkapan aku ingin memuji Tuhan. Kata mengucap syukur adalah kata aku ingin memuji Tuhan. Dan di situ dikatakan according, menurut, sesuai, to his righteousness. Ucapan syukur yang sebenarnya adalah pujian yang dinaikkan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kalau kita melihat kembali di dalam ayat tadi, bahwa aku mengucap syukur karena keadilannya. Saudara, kita soroti kata keadilan. Kata keadilan ini sangat berbeda jauh dengan kebaikan. Kalau banyak orang mendasari syukur karena kebaikan Tuhan, orang mendasari syukur karena saya punya rumah baru, saya punya mobil baru, saya punya segudang harta, saya punya begitu banyak kekayaan. Ada banyak orang mendasari alasan dia mengucap syukur karena kebaikan dan keadaan yang baik. Tetapi ada banyak orang menghancurkan ucapan syukurnya dengan alasan Tuhan tidak menolong saya. Maka saya rindu berbagi kepada saudara dimanapun berada, bahwa mengucap syukurlah karena keadilan. Kata keadilan dari dasar kata, akar kata adil, ya. Kalau kita tahu bersama adil itu apa, orang yang salah, simpelnya orang salah dihukum, orang yang benar dibebaskan atau diberikan penghargaan. Dalam artiannya begini, adil ini kita tidak berat sebelah, adil sesuai. Kalau kita berbuat salah ya kita dihukum. Kalau kita melanggar sesuatu ya kita harus menerima akibat dan konsekuensi. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran, adil dong, kita tidak dihukum. Daud mau berikan konsep ucapan syukur bukan hanya karena kebaikan, tapi karena keadilan Tuhan. Kenapa Daud menyatakan ucapan syukur bukan hanya karena kebaikan, tapi karena keadilan? Daud sudah pernah mengalami adil pada waktu Tuhan menghukum Daud ketika dia mengambil istri orang lain. Adil pada waktu dia memuji dan menyembah Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat pujian dan penyembahan. Maka adil Tuhan angkat dia sebagai seorang raja. Adillah Tuhan angkat dia sebagai salah satu tokoh yang dikenankan oleh Tuhan, sehingga menjadi contoh bagi kita semua. Sehingga pada hari ini mengucap syukur bukan hanya karena kebaikan, tapi karena keadilan. Ada orang tidak menyadari ketika kita mengalami sesuatu, mengalami proses, seharusnya bukan kita bersungut dan berkata, mana kebaikan yang kau janjikan, mana kesejahteraan yang kau janjikan, mana katanya kami bebas atas segala penyakit. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan yang saya maksudkan, bahwa kita perlu menyadari hidup ini harus dijalani dengan ucapan syukur, bukan karena hanya kebaikan Tuhan, tapi karena keadilan. Adil dong kalau kita tinggalkan Tuhan, dia izinkan kita alami persoalan. Adil ketika kita setia, dia berkati kita. Nah, mari kita lanjut terus. Di dalam terjemahan Inggris tadi, dalam terjemahan King James Version, katakan bahwa I will praise the Lord according to his righteousness. Kalau saya bisa terjemahkan kepada Bapak Ibu, bahwa aku ingin memuji Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Nah, kita perlu belajar arti dari mengucap syukur yang sebenarnya itu apa. Mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan yang sebenarnya itu apa. Sesuai according to his righteousness. Yang sesuai dengan kebenarannya itu apa? Kebenaran macam apa? Ucapan syukur dengan cara seperti apa? Kalau saya coba mengangkat di dalam Mazmur 50 ayat 14, berkata begini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu. Kita bisa melihat di sini ada ayat firman Tuhan yang mengokohkan bagaimana syukur itu dinaikkan. Syukur itu kebenarannya adalah sebagai sebuah korban, saudara, kepada Allah. Ini kita bisa melihat bahwa syukur ini bukan sekedar kata yang keluar dari mulut kita dan berkata thank you Jesus. Orang tidak takut Tuhan pun bisa berkata seperti itu. Orang yang hari-harinya tidak takut akan Tuhan, orang yang hari-harinya tidak setia kepada Tuhan, ketika dia berhari ulang tahun, dia bisa berkata terima kasih Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa kita kelompokkan semua ucapan syukur itu berasal dari hidupnya. Kadang-kala kita hanya ikut-ikutan. Maka saya perlu belajar dan membagikan sesuatu kepada saudara, bahwa mengucap syukurlah bukan hanya karena kita dalam keadaan yang baik. Sebelum COVID-19 ada ini, bagaimana sikap kita terhadap ibadah? Apakah kita acuh tak acuh?
Apakah kita biasa-biasa saja? Kita pandang enteng dengan pelayanan, kita membiarkan orang yang membutuhkan bantuan kita tidak menghiraukan sesama kita membiarkan aktivitas kita tidak dikelola dengan baik, ya, kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada pelayanan, kita lebih mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Maka kalau kita bisa merenungkan kembali yang terjadi saat ini, kita tidak bebas lagi, ya, orang yang mengutamakan pekerjaannya, siang malam dia kerja sampai lupa Tuhan. Hari ini saya tidak berkata bahwa keadaan ini baik, saya tidak berkata bahwa sengaja, tetapi saya perlu meresapi dan meyakini segala sesuatu terjadi bukan tanpa maksud dan tujuan. Orang-orang yang menghargai pekerjaannya lebih dari Tuhan, lihat, pemerintah menganjurkan kerja dari rumah, pekerjaanmu tidak lagi berharga, ya. Orang yang mengandalkan kesehatan karena olahraga, orang yang mengandalkan kesehatan karena sesuatu yang bisa dia pikirkan sendiri, dia bisa beraktivitas dengan banyak orang. Orang yang mengandalkan kepintaran dengan kecerdasan lewat sekolah dan pendidikan, sekolah ditutup untuk sementara, belajar dari rumah. Orang yang menjadikan tempat ibadah sebagai tempat berhala, datang ke ibadah, hatinya saudara-saudara jauh dari Tuhan. Bibirnya memuliakan Tuhan, tapi jauh dari Tuhan. Yang Tuhan mau, lihat, dia izinkan kita ada di rumah, supaya sekalipun kita jauh dari rumah Tuhan, tapi hati kita dekat dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam keadilannya. Ya, adil kalau dia izinkan perkara, adil kalau diizinkan penyakit, adil kalau diizinkan persoalan, kalau dia tahu kita adalah orang-orang yang mampu untuk menanggung segala perkara. Di dalam firman Tuhan kita yakini pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Selama saudara masih manusia, saudara akan tetap mampu dan pasti mampu. Ya, dia tidak membiarkan kita. Dia tidak memberikan persoalan melampaui kekuatan, kemampuan seorang manusia. Siapa manusia itu? Manusia yang mampu ialah ciptaan Tuhan. Dia yang menciptakan kita dari dua unsur. Unsur yang pertama dari paling rendah di bumi ini, debu tanah. Dan unsur yang paling tinggi yang tidak bisa dibandingkan itu adalah nafas Allah. Manusia yang Tuhan maksudkan adalah pribadi yang tahu dari mana dia, pribadi yang tahu apa yang membuat dia hidup, pribadi yang tahu kenapa saya hidup, pribadi yang tahu kenapa saya harus hidup dan untuk apa saya hidup. Maka saya percaya persoalan dan pergumulan tidak akan membunuh kita, tetapi akan menumbuhkan dan mengokohkan dan menghidupkan iman kita. Bagaimana iman Daniel timbul? Apakah iman Daniel timbul di saat tidak ada persoalan? Iman Daniel timbul ketika ada seruan. Tidak boleh ada penyembahan kepada Allah atau kepada siapapun selama 30 hari. Imannya timbul, dia tetap berdoa. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego? Iman timbul bukan ketika saat berdoa, tapi di saat dipaksa untuk menyembah Allah lain daripada Allah yang mereka sembah. Tapi apa yang mereka berkata? Mereka tidak katakan bahwa, ya kalau Tuhan tidak tolong kami tinggalkan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kalau Tuhan yang kami sembah, dia sanggup lepaskan kami, dia akan lepaskan kami. Tapi perlu Tuhanku Raja tahu bahwa sekalipun dia, kalaupun dia tidak melepaskan kami, kami tidak akan menyembah kepada Allah lain. Kita perlu memiliki prinsip mengucap syukur bukan hanya karena tidak ada ancaman. Mengucap syukur di dalam ancaman itu luar biasa. Mengucap syukur hanya karena ulang tahun itu biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun lakukan hal yang sama. Mengucap syukur karena ada rumah baru itu biasa, ya. Pastilah ada rumah baru harus mengucap syukur. Mengucap syukur karena ada uang, ada kekayaan, itu biasa. Karena sukacita itu biasa. Tanpa diperintahkan firman Tuhan pun orang pasti bersyukur. Terima kasih Tuhan, kemujuran ini, terima kasih kebetulan ini, terima kasih buat keadaan yang baik. Tetapi orang yang bersyukur di tengah perkara, persoalan dan pergumulan, itulah emas-emas yang timbul. Itulah perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan percayakan kepada kita supaya iman kita timbul. Paulus pernah berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau kita berjalan hanya karena melihat, kita akan melihat kekurangan orang. Kalau kita berjalan hidup ini hanya karena melihat, kita akan melihat masalah dan tantangan dan persoalan dan penyakit yang kita lihat. Tapi kalau kita hidup berjalan bukan karena hanya melihat, kita pakai mata untuk hidup, kita pakai telinga untuk hidup, kita masih pakai perasaan untuk hidup. Tapi kita juga harus percaya bahwa hidup ini sekalipun berat dapat Tuhan gantikan menjadi hidup yang diberikan
kebebasan, hidup yang diberikan kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, kita perlu belajar apa sih yang saya sampaikan tadi. Persembahan, ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, di sana Paulus menasihatkan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus berbicara kepada orang-orang Roma, berbicara kepada mereka dengan melandaskan satu dasar, yaitu aku menasihatkan kamu bukan karena saya lebih pintar. Aku menasihatkan kamu bukan saya mau cari untung. Paulus bilang, aku akan menasihatkan kamu, aku menasihatkan kamu dengan dasar demi kemurahan Allah. Ini yang penting. Hari-hari ini kita bicara tentang menegur orang, kita menyarankan orang, kita mengambil solusi, kita mengambil tindakan. Perlu saudara tahu, segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan di luar kemurahan Allah, itu tidak akan berjalan dengan baik. Paulus punya niat yang baik. Dia berbicara tentang karena ada kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini yang perlu kita pelajari, bahwa hari-hari ini apa sebenarnya kita sebagai orang Kristen. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, serta berkenan? Saya mulai dengan hidup, saudara-saudara. Saya tidak bisa mengartikan lebih dalam artiannya, lebih teliti lagi kepada saudara tentang persembahan hidup. Saya coba melihat di dalam firman Tuhan yang kita sering kali menjadi seperti momentum dalam hidup ini. Kita katakan ayat itu di dalam keadaan kita bergereja, kita katakan itu bahwa hidup ini harus dijaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, sesuatu yang hidup dari diri kita bukan jam tangan kita, bukan baju ataupun kekayaan kita. Itu bukan sesuatu yang hidup, itu sesuatu yang mati. Itu bisa diambil orang, ya. Jabatan bisa diambil orang, ya. Sewaktu saudara jadi seorang pemimpin, saudara bisa berpikir, saya hidup, saya ini orang yang dikatakan orang yang dipakai dengan luar biasa. Tapi itu punya batas waktu, ya. Sesuatu yang menempel di luar dari tubuh ini, itu semua sesuatu yang mati, saudara. Tubuh pun ini yang kita hidupi sampai hari ini, tubuh ini pasti akan hancur, ya. Segala sesuatu yang menempel dari luar atau yang bukan dari dalam, itu sifatnya sementara. Tapi Alkitab berkata, dari dalam hati seseorang, hati yang terjaga, hati yang dijaga, dari situlah terpancar kehidupan. Bicara tentang korban yang hidup, saya bisa katakan ini bicara tentang mempersembahkan hidup yang dijaga. Apa yang dijaga? Hati saudara. Persoalannya, kenapa Tuhan tidak suruh jaga mulut? Tuhan tidak suruh jaga telinga ini. Tuhan tidak suruh jaga mata, Tuhan tidak suruh jaga tangan, atau suruh jaga kaki. Karena kebanyakan organ-organ tubuh inilah yang seringkali melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Mulut kita menyakiti orang, telinga kita hanya mendengar perkara-perkara yang tidak baik, dan itu menjadi pegangan kita, membuat iman kita lemah. Kita perlu menghidupkan sesuatu yang tidak hanya sekedar indera dalam hidup kita atau panca indera dalam hidup ini, yaitu hati kita. Kenapa Tuhan suruh jaga hati? Memangnya Tuhan tidak bisa suruh jaga hati? Tuhan mau kita yang jaga hati kita, karena dari hati ini terpancar kehidupan. Kalau saya menggunakan kata terpancar, ini tentunya ada hubungan dengan apa yang ada di dalam, saudara. Kalau di dalam hati ini ada damai, maka akan selalu terpancar damai. Kalau dalam hati ini ada akar pahit, ya pasti terpancar akar pahit. Kata-kata kotor, hal-hal yang tidak berguna, pasti akan terpancar juga hal yang tidak berguna. Jadi persembahan yang hidup adalah bicara tentang apa? Tentang hidup kita yang diberikan itu harus dijaga, ya, dijaga. Kalau hati kita damai, ya, kita biar baku senggol dengan orang kata-kata yang kita anggap itu cuma baku seduh, kita anggap itu cuma bercanda. Karena apa? Hati kita lagi damai. Tapi kalau hati kita sakit sama orang itu, dia cuma tidak salaman tangan sama kita, dia cuma tidak senyum dengan baik, kita sudah sangat apa ini? Oh, mungkin dia sakit hati pak kita, mungkin dia marah pak kita, atau dia tidak senang. Karena apa?
Ada sakit hati, hati tidak dijaga. Semua yang terpancar bukan kehidupan, tapi kematian. Yang terpancar adalah penyakit, yang terpancar adalah hal-hal yang tidak berguna. Tapi kalau kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan hidup, artinya kita menjaga. Karena kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, maka dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, bagaimana mempersembahkan persembahan tubuh yang dikatakan tadi sebagai korban. Pertama yang hidup kita sudah tahu, menjaga hati. Yang kedua, persembahan yang kudus. Kata kudus di dalam bahasa asli Ibrani menggunakan kata kados, dan dalam bahasa Yunani hagiaso, yang berarti dipisahkan, ya, hagios. Artinya kita dipisahkan dari apa? Dari keadaan dunia ini. Karena kita akan dipersembahkan kepada Tuhan. Tentunya berarti berbeda. Bagaimana seorang imam pada perjanjian lama, ketika mereka dipercayakan untuk membuat sebuah tabernakel, untuk menjadi cara bagaimana umat Israel boleh melihat, boleh mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Sekalipun orang Israel tidak satu persatu masuk dalam tabernakel itu, dalam pondok yang dibuat sebagaimana Allah inginkan itu dibuat atas atau di tengah-tengah Israel. Di sana bahwa ketika ada awan kemuliaan Tuhan turun, maka di situ Tuhan bekerja bagi bangsa Israel. Seorang imam punya tanggung jawab untuk membawa korban. Ketika ada bangsa Israel, umat yang berdosa, bangsa Israel ada di bawah seorang imam yang akan membawa mereka kepada pengampunan, kepada pertolongan. Ketika mereka berdosa, seorang imam bertanggung jawab untuk membawa korban persembahan penghapus dosa kepada Tuhan. Bagaimana domba itu dibersihkan isi perutnya sampai benar-benar bersih, baru korban itu dibakar, baru korban itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saya tidak akan membahas secara detail lagi di situ, tapi intinya dulu saudara harus ingat baik-baik, ketika manusia berdosa, Allah harus perintahkan potong korban. Ketika korban dipotong, darah tercurah, dosa orang-orang pada waktu itu bukan diselesaikan, tapi ditutupi. Ya, mereka tidak alami hukuman karena ada korban yang dilakukan. Ada tebusan, ada ganti ruginya. Ya, ada dosa yang dilakukan, harus ada korban supaya orang itu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan betapa rendahnya manusia, betapa tidak berharganya manusia pada masa itu, ya. Gini loh saudara-saudara, saya ini manusia, ya. Saya punya harga diri. Saya yang berdosa, tapi untuk tebus diri saya ini, Tuhan bilang ambil binatang, ya. Ambil binatang. Ketika darah binatang itu tercurah, saya manusia yang berdosa ini sudah ditebus oleh darah binatang itu. Saudara bisa berpikir, betapa manusia punya derajat lebih tinggi itu hewan daripada manusia. Manusia tidak ada harganya, lebih berharga darah domba untuk memurnikan, untuk menebus dosa manusia. Saudara bisa bayangkan di mana posisi manusia pada waktu itu. Posisi manusia lebih bagus binatang daripada manusia. Maaf saya berkata, pada masa ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah batra panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Mereka membuat itu, dan Alkitab berkata tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Singkat cerita, Tuhan datangkan air bah. Sebelum itu Nuh menyuarakan perintah, menyuarakan ajakan, menyuarakan firman. Ada sebuah batra penyelamatan bagi siapa saja yang mau naik ke dalam batra itu. Tetapi bagaimana keras kepalanya bangsa pada waktu itu. Itulah alasan Tuhan dalam bagaimana sebelum Allah memusnahkan manusia pada waktu itu. Alasan Tuhan adalah apa? Kejahatan manusia di bumi sangat besar, dan kecenderungannya ini saudara, hatinya selalu membuahkan kejahatan. Maka Allah berencana untuk memusnahkan manusia. Saudara bisa lihat ketika ada di dalam bahtera itu, Nuh berserta dengan keluarganya, dan bukan orang lain tapi para hewan dan binatang. Saudara, kenapa binatang juga diselamatkan waktu itu? Karena kalau saya bisa berkata, pada masa itu manusia masih lebih bagus binatang. Binatang masih bisa dengar firman Tuhan, binatang masih bisa patuh terhadap perintah. Tapi manusia pada waktu itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ini yang menjadi alasan bagi kita belajar tentang memberikan persembahan yang kudus kepada Tuhan.
Saudara lihat kembali di dalam maksud saya, bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang kudus adalah kados tadi atau dipisahkan. Ya, bagaimana domba yang diperintahkan oleh Allah kepada para imamnya ketika memimpin bangsa Israel. Kalau ada yang berdosa, korbankan itu hewan, korbankan domba, korbankan ini, supaya manusia-manusia yang berdosa, orang-orang Israel, mereka tidak mengalami musibah, mereka tidak mengalami malapetaka, tidak dihukum Tuhan. Kenapa? Ada darah domba yang telah menangguhkannya. Sekali lagi berpikir dengan baik, bukan main, ya. Manusia yang berdosa, tapi binatang yang ganti kita punya kesalahan. Bagaimana derajat kita pada waktu itu? Kenapa? Kenapa derajat kita jadi seperti itu? Itu karena kita melakukan dosa. Nenek moyang kita mewariskan dosa kepada kita. Sehingga apa? Manusia masih lebih bagus binatang. Karena binatanglah yang menghapus dosa pada waktu itu. Binatang yang menutupi dosa manusia pada waktu itu. Ingat bagaimana korban itu dapat menutupi dosa manusia. Korban itu tentunya lebih kudus. Binatang lebih kudus daripada manusia. Sehingga dia dapat menutupi dosa manusia pada waktu itu. Sudah bisa berpikir dengan baik. Hari-hari ini pertanyaannya, janganlah kita menyalahkan siapapun. Yang ke gereja tidak berhikmat, yang di rumah tidak beriman, apa untungnya? Apakah itu bisa melepaskan kita dari keadaan seperti itu? Tidak. Seharusnya yang kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh ini dengan sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kalau kita selama ini berpikir mesbah korban tubuh kita adalah di gereja, sangat salah. Mesbah korban kita terbaik adalah di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita membakar korban persembahan? Tubuh kita harus layak, dia harus hidup, korban itu hidup, korban itu kudus, bebas dari dosa, bebas dari sesuatu yang melekat dalam diri ini, ya, sesuatu yang tidak berguna. Kalau kita mau makan daging atau dari seekor hewan, tentunya kita harus bersihkan isi perutnya. Yang kita makan dagingnya, bukan isi perutnya, ataupun hal-hal yang tidak berguna di dalamnya. Kita perlu membersihkan supaya kita juga mau makan. Allah juga mau bahwa persembahan hidup kita itu harus kudus kepada Tuhan. Yang ketiga, berkenan. Ya, kalau kita sudah hidup kudus, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka saya percaya korban kita pasti berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya lanjut terus. Kadang kita berpikir, iya, sangat mudah berkata untuk mempersembahkan korbannya hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Masa kami sudah setia, kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah berkorban, kami sudah memberi, kami sudah menabur. Bukan kau yang menabur menuai? Kami menabur pujian penyembahan. Kenapa kami menuai keadaan seperti ini? Kenapa kami menuai kekhawatiran dan ketakutan hari-hari ini? Kenapa harus ada malapetaka? Kenapa harus ada persoalan? Kenapa harus ada pergumulan? Saya kasih lihat kepada saudara di dalam Mazmur pada pasal yang ke-90 dan ayatnya yang ke-13 sampai 17. Firman Tuhan ini berkata, "Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami." Perhatikan ayat yang ke-15. "Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah itu." Ayat 15 tadi katakan, buatlah apa? Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ya, ini membuktikan bahwa hidup ini harus berjalan dengan seimbang. Ya, jangan kita hanya minta diberkati, diberkati dan diberkati terus, sementara kita tidak mau masuk dalam pergumulan. Tidak seimbang hidup. Ya, tidak seimbang. Diberkati membuat kita belajar bahwa di dalam Tuhan ada selalu perlindungan. Dan ketika kita dalam pergumulan membuat kita belajar, jangan pernah bangga kalau kita sudah diberkati. Supaya kita tidak menghilangkan, kita tidak mengurangi, kita tidak menurunkan, kita tidak seperti mengurangi jumlah doa kita, pujian dan penyembahan. Tetapi kita semakin mempertambah.
Bagaimana kita kalau hidup selalu menuntut yang baik-baiknya saja? Kita tidak seimbang. Alkitab sudah bilang kok, buatlah kami seimbang. Buatlah kami seimbang dengan hari-hari sukacita, dengan hari-hari penindasan, dengan hari-hari malapetaka, kecelakaan yang menimpa kami. Saya percaya Yesus tidak pernah salah. Dia janjikan kita ada kemenangan di balik persoalan. Kalau dia janjikan kemenangan, artinya dia bawa kita dalam pertempuran. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang, sementara bertempur kita mundur? Itu bukan pemenang, itu pengecut, saudara-saudara. Ketika ada 12 pengintai yang diutus untuk memantau tanah di mana mereka, bangsa Israel, akan tujui. 12 pengintai ini diambil dari setiap suku, dan mereka dilepaskan. Mereka pergi mengintai keadaan yang di mana tanah yang akan mereka diami. Mereka melihat keadaan yang sama, ya. Mereka melihat di sana ada kelimpahan, ada susu, ada madu. Maka mereka mengambil sampel daripada buah-buahan yang ada di sana. Tapi mereka juga melihat selain ada berkat, di sana ada orang-orang enak. Ya, ada orang-orang yang mungkin dapat mengancam hidup bangsa Israel. Dan 12 orang ini melihat berkat di sana, ya, melihat kelimpahan di sana. Mereka juga melihat ada tantangan di sana, ada pergumulan, ada masalah di sana. Mereka kembali. Lihat waktu mereka kembali, mereka pergi bersama-sama 12 pengintai. Tapi waktu mereka kembali, mereka sudah ada pada kelompok yang terbagi. Ada 10 orang pengintai dan 2 pengintai. Saya tidak mau cari tahu siapa 10 pengintai, karena bagi saya tidak penting. Karena keadaan mereka menunjukkan seorang yang pesimis. Bagaimana 10 pengintai itu berkata, oh di sana memang luar biasa, keadaannya sangat baik, berlimpah susu dan madu. Tapi di sana ada orang-orang enak, orang-orang perkasa, orang-orang besar. Kita ini bisa ditelan oleh mereka. Jadi lebih baik torang pulang saja, ya. Torang pulang, angkat pemimpin baru, kembali lagi ke Mesir, mau cari mati ke sana. Kalau saya bisa bahasakan seperti itu. Tapi ada 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. 2 pemuda yang mungkin tidak masuk hitungan. Secara jumlah antara 10 dan 2 ya sudah kalah. Minoritas ya pasti kalah dengan mayoritas. Dalam artiannya, secara usia ya pasti ini anak-anak muda ini tidak untung. Ngoni anak sepanggal, anak baru kelamaring, apa gua ngoni? Iman-iman apa? Tapi saya mau katakan, 10 orang pengintai ini dan 2 pengintai ini, 12 orang ini melihat masalah yang sama, melihat berkat yang sama, melihat keadaan yang sama, tetapi beda dalam melihat persoalan. Kalau 10 pengintai berkata, kita yang ditelan mereka, tapi 2 pengintai berkata, memang di sana ada orang-orang yang bisa dikatakan seperti tadi, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang besar tadi, ada orang-orang enak. Tetapi mereka berkata, bersama Tuhan kita yang akan telan mereka. Ini yang beda. Keadaan yang kita lihat sama. Seperti itulah kita umat Tuhan, masyarakat di dunia ini. Kita melihat corona yang sama, betul? Kita melihat virus yang sama. Kita melihat jaminan Tuhan yang sama. Kita melihat penyakit yang sama. Kita melihat kekhawatiran dan ketakutan yang sama. Tapi ingat baik, ya, ingat baik saudara. Hari-hari kita berhadapkan dengan mayoritas dan minoritas. Ada mayoritas yang lebih banyak berkata, mungkin melemahkan saudara. Ya secara umum dia tuh hamba Tuhan besar. Oh kalau dia hamba Tuhan besar sudah bilang begini, sudah betul itu. Oh kalau dia itu, dia selama pelayanan, apa yang dia bilang sebetul. Secara mayoritas dia banyak pengikut. Tapi ada orang yang mungkin tidak dihitung, tidak dianggap. Minoritas, masih muda. Anak sepanggal, iman-iman apa? Pakai hikmat, pakai otak, akal budi. Saya tidak mengatakan beriman berarti tidak pakai hikmat. Beriman berarti tidak pakai akal budi. Pakai akal budi, tapi bukan akal budi yang menguasai iman kita. Iman kita, ia menundukkan akal budi. Kalau kita pakai iman dan kita lebih mengutamakan akal budi, bagaimana akal budi bisa menerima bahwa ada penciptaan langit dan bumi? Bagaimana akal budi bisa menerima ada 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang yang tidak terhitung perempuan dan juga anak-anak? Bagaimana akal budi bisa mengerti perempuan 12 tahun pendarahan sembuh? Hanya saja dia berkata, asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Bagaimana akal budi bisa menerima? Bagaimana? Tidak bisa. Kita tetap pakai akal budi.
Tapi iman kita harus lebih tinggi. Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan hanya karena melihat, tapi karena percaya. Melihat pakai akal budi. Melihat masih pakai dengan kedagingan kita ini. Tetapi iman kita tidak boleh kita kesampingkan. Sesuatu harus berjalan bersamaan. Tetapi iman yang harus lebih dominan. Nah, kita lihat baik-baik. Hidup ini harus ada keseimbangan. Amin. Hidup ini harus keseimbangan. Kita harus hidup di dalam kasih, ya. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang pertama tadi saya katakan bahwa mengucap syukurlah karena keadilannya dan bermasmurlah bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita bisa mendalami ayat ini dengan baik, saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang bersungut. Ada dua hal yang saya mau sampaikan lagi tentang ucapan syukur. Apa dasar kita bersyukur? Atau bagaimana kita bersyukur? Ketika saya coba memberikan ilustrasi, kalau saya ada seorang yang memiliki mobil, saudara, mobil yang sangat mewah. Ketika dia punya mobil yang sangat mewah, harganya ratusan juta, dia bawa mobil dan dia melihat ada orang yang punya mobil, ya, orang yang punya mobil miliaran rupiah. Waktu dia lihat orang yang lebih dari dia lihat orang yang lebih tinggi tingkatannya dari dia tidak akan bersyukur. Dia bilang, kita harus dapat lebih dia. Dia nggak bersyukur dengan mobil yang sudah ada, ya. Dia lihat yang lebih tinggi. Oke? Nah, karena dia melihat ke atas. Nah, waktu dia melihat ke bawah, waktu dia lihat, aduh bagaimana kita boleh dapat mobil yang miliaran itu? Kita harus dapatkan mobil yang miliaran itu. Saya punya mobil ratusan juta ini masih belum cukup keren, belum cukup update, belum cukup terlalu terkenal. Ya, mobil biasa. Orang bilang mobil sejuta umat. Terlalu banyak sama merek. Kita harus cari mobil-mobil yang bermerek dan kalau boleh spesial edisi. Nah, apa yang terjadi? Karena dia melihat sesuatu yang di atas dia, itu membuat dia tidak bersyukur. Tapi pada waktu dia berjalan dengan mobil, dia lihat ada orang yang cuma dengan motor, hujan. Waktu panas, waktu hujan basah, ya. Dan dia mulai bilang, aduh bersyukur kita punya mobil, ya. Dia hanya motor, dia bisa basah. Tapi karena saya punya mobil, saya tidak kena hujan, saya tidak kepanasan. Oke, sekarang kita turun lagi kepada yang punya motor. Nah, yang punya motor ini dia punya motor, dia lihat ini mobil yang tadi lewat. Dia nggak bersyukur. Oh Tuhan, kita harus punya mobil seperti dia. Masa cuma motor seperti ini? Katanya orang diberkati, harus punya mobil juga. Harus punya mobil ratusan juta. Karena apa? Dia melihat orang yang lebih tinggi dari dia. Dia melihat keadaan orang yang di atas dari dia. Dia melihat kelebihan orang lain, membuat dia jadi minder. Akhirnya dia tidak bersyukur. Pokoknya Tuhan, saya harus punya mobil yang ratusan juta. Ini kena panas, kena hujan. Ya, kalau pakai mobil kan tidak panas, ada AC. Tidak kehujanan, ada atapnya. Dia yang punya motor ini jalan terus. Tiba-tiba dia lihat ada orang yang punya sepeda, naik sepeda. Dia dari satu tempat ke tempat jauh, sudah berkeringat, saudara, basah seluruh bajunya. Karena dia lelah mengayuh sepeda. Tiba-tiba yang di motornya bilang, puji Tuhan, Tuhan kita bersyukur kita punya motor. Biarpun hujan dengan basah ataupun panas karena terik matahari, tapi saya bersyukur saya punya motor. Karena ada yang tidak punya motor, so kehujanan lagi, sudah panas lagi, lelah lagi, pedal sepeda. Oke? Nah, sekarang yang punya sepeda, lihat dia yang punya sepeda, lihat motor, dia bersungut karena dia rasa, oh Tuhan, kita so panas, so hujan, kelelahan. Coba kalau kita ada motor, Tuhan, kalau boleh kita harus ada lebih. Saya tidak mau cuma keadaan begini. Dia bersungut. Orang tidak bisa bersyukur, dia lihat yang lebih tinggi. Pokoknya Tuhan, saya harus punya motor. Tuhan, kalau Tuhan tidak kasih motor, saya mundur dari pelayanan. Dia jalan dengan sepeda. Dia dalam keadaan yang sudah kelelahan. Dia lihat ada orang yang cuma jalan kaki. Ya, so hujan basah, bukan cuma lelah, saki-saki kaki. Sampai selesai itu kaki. Habis itu mesti cari orang baru. Nah, yang punya sepeda dia mulai, oh Tuhan ampuni, bersyukur kita biar hujan basah lalap pedal sepeda tapi lebih cepat daripada berjalan. Oke? Karena dia melihat ke bawah, dia bersyukur. Kalau dia lihat ke atas, dia tidak bisa bersyukur. Nah, sekarang orang yang jalan kaki, tadi dia lihat yang punya sepeda. Oh Tuhan, kalau kita punya sepeda, pasti kita tidak akan lelah berjalan kaki. Pasti akan lebih cepat. Biar hujan panas, tapi yang penting
kita boleh lebih cepat daripada berjalan kaki. Karena dia melihat orang yang lebih dari dia tidak bisa bersyukur. Ya, pokoknya Tuhan kita harus punya sepeda. Dia jalan lagi terus, dia jalan, dia lihat ada orang yang lagi duduk di kursi roda. Dan apa? Dia temukan satu keadaan. Tuhan, saya bersyukur kalau saya masih punya kaki yang bisa berfungsi dengan baik. Ada yang lain tidak bisa lagi jalan seperti saya, mereka harus pakai kursi roda, harus pakai tongkat. Saya bersyukur karena saya bisa berjalan. Orang itu bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia melihat ke bawah. Selama kita selalu melihat kelebihan orang, orang lebih baik dari kita, orang lebih kaya dari kita, orang lebih makmur dari kita nggak akan pernah belajar apa itu bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke bawah, ada orang yang lebih tidak beruntung daripada saudara. Saudara mempunyai rumah yang bagus, saudara bilang rumah ini perlu ganti rumah baru, harus rumah yang besar, rumah yang megah. Karena saudara lihat orang lain yang punya rumah lebih besar dari saudara. Tapi kalau saudara lihat ada banyak orang yang tidak punya tempat tinggal, orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, karena keadaan mereka di bawah dari kita. Maka saya mau katakan, bagaimana kita bersyukur? Jangan pernah lihat kelebihan orang, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, jangan pernah menaruh target kita terlalu tinggi. Tapi mari kita lihat orang yang lebih di bawah dari kita, sehingga itu bisa buat kita bersyukur. Dan kemana arah pujian syukur kita? Arah pujian syukur kita harus kepada Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur 37 ayat yang terakhir. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tentunya kita berharap hidup ini berjalan dengan sebaik-baiknya. Firman Allah pernah berkata, Tuhan Yesus Kristus itu, dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu awalan kita dan dia tahu akhiran kita. Dia tahu kapan kita ada di dunia ini dan dia tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Tentunya kalau kita tahu, dia mengetahui jalan hidup kita, perlu kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 37 adalah referensi yang diberikan kepada saya dan saudara untuk percaya, untuk mendengar dan melakukan. Perhatikanlah, fokuskanlah. Jangan lihat yang lain dulu, jangan lihat orang yang kaya dulu, jangan lihat dia punya rumah besar. Tunggu dulu. Mau masa depan diberkati, masa depan sukses, lihat dulu ini. Perhatikan orang yang tulus, ya. Kemudian dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kalau kita hanya lihat kelebihan orang, kita nggak akan pernah belajar jadi orang yang tulus. Tuhan, saya mau punya toko yang lebih besar dari tokonya. Akhirnya apa? Dia curang. Lakukan segala sesuatu supaya hasil lebih bertambah, pengeluaran lebih sedikit. Ada curang di situ. Ya, kalau pejabat tidak takut akan Tuhan, Tuhan saya mau jadi lebih kaya dari pejabat itu, maka lihat baik-baik. Dia tidak melihat orang yang tulus, tidak belajar kepada orang yang jujur. Akhirnya apa? Dia jadi tidak jujur. Dia bisa korupsi. Karena apa? Targetnya supaya masa depan baik. Padahal salah. Alkitab memberikan satu referensi yang benar untuk kita punya masa depan yang baik, untuk kita punya masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Alkitab berkata, perhatikan orang yang tulus. Perhatikan orang yang jujur dan orang yang suka damai. Buat apa segala pengorbanan kita, tapi pada akhirnya kita bukan orang yang tulus. Kita memberikan ada maunya. Kita tidak menjadi orang yang jujur, dan pada akhirnya kita hanya menjadi pembawa kerusuhan. Alkitab berkata bahwa mereka yang membawa damai akan disebut anak-anak Allah. Pada sore atau malam hari ini, lewat firman Tuhan yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari kekasih, sahabat di dalam Tuhan, dimanapun berada, biarlah firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita. Pengucap syukurlah karena keadilannya. Adil dong kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mengalami proses. Adil kalau kita juga melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, kita mendapatkan upah dan kita mendapatkan berkat. Sehingga biarlah kekuatan iman kita, waktu Anda di rumah saja, jangan hanya di rumah saja, tapi di dalam doa juga, di dalam pujian juga, dalam penyembahan juga, ya. Saya lebih suka mengatakan bukan di rumah saja, tetapi di dalam Tuhan saja. Biar ada berkat, ada sukacita. Biar ada pujian penyembahan yang kita naikkan.
Mazmur 7 ayat 18 tadi berkata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan sebab karena keadilannya, ya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dalam terjemahan King James Version katakan, I will praise the Lord according to his righteousness. Aku hendak memuji dia, aku hendak memuliakan dia sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Mari belajar untuk senantiasa taat dengan firman Tuhan. Saya akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang tidak hanya berharga, tidak hanya bernilai bagi orang lain, tapi harus berguna. Saya tutup dengan satu cerita tentang sebongkah emas dan sebongkah tanah. Sebongkah emas, dalam narasi ini dia berkata kepada sebongkah tanah, hai tanah, kenapa engkau begitu kotor kelihatannya? Engkau kena air, engkau jadi lebih parah lagi, jadi becek, saudara. Engkau hanya dibawa oleh orang-orang ke kebun, ya. Orang-orang menginjak-injakmu, hai tanah. Engkau kayak tidak ada harga. Lihat saya emas. Saya ini berkilauan, saya direbut orang-orang, berani mati untuk saya. Orang berani gali tanah, ambil resiko bisa mati untuk cari saya. Saya lebih berharga dari kamu, tanah. Lihat saya emas, lihat saya. Tapi apa yang tanah bilang? Tanah coba berdiam sedikit. Tanah itu berkata kepada emas, memang saya tidak berkilau seperti engkau, memang saya tidak bersinar seperti engkau, memang saya tidak menjadi seperti rampasan atau seperti barang rebutan seperti engkau, emas. Orang rela mati untuk kamu, orang rela mencuri untuk kamu. Tetapi setidaknya saya, tanah yang kotor ini, yang kena air bisa jadi becek atau bisa jadi sesuatu yang tidak berguna. Tapi setidaknya dari tanah yang kotor ini, saya bisa menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Dari tanah yang kotor ini yang dikelola, saya bisa menjadi salah satu unsur yang membuat ada tumbuh-tumbuhan yang bisa kamu makan atau banyak orang makan, sehingga menghasilkan buah-buahan yang manis. Saya tidak mau hanya menjadi orang yang berharga dan bernilai di mata manusia, tapi kita harus menjadi orang yang berguna. Biar firman Tuhan jadi kekuatan bagi kita semua. Mengucap syukurlah karena keadilan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kembali kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Pada saat malam ini kami sudah mendengar firman Allah. Biarlah kiranya Engkau memberkati dimanapun saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahkan saudara sahabat dalam Kristus di dalam Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai mereka, memelihara dan menyertai segala kehidupan keluarga mereka, dilindungi atas segala penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, buatlah seimbang hidup kami antara bersuka cita dan dalam hal-hal yang mungkin adalah pergumulan dalam hidup kami, sehingga ketika dalam berkat kami belajar untuk menghargai berkat itu, dan di dalam pergumulan kami belajar untuk tidak menjadi pribadi yang sombong, tapi tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Kami dapat tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.